Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Kicomania ya. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat. Di sini kami akan menyampaikan hal terupdate terkait murai batu, khususnya adalah murai batu balak ya teman-teman. Di sini khususnya murai batu balak itu ternyata harganya itu sekarang anjlok banget ya, atau bisa dikatakan kurang laku di pasaran. Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan murai batu balak itu kurang laku di pasaran teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 ataupun 5 tahun yang lalu itu murai balak itu sempat booming teman-teman ya. Murai balak yang dimaksud di sini adalah silangan dari Medan dan Nias teman-teman. Jadi balak itu ada beberapa tipe yang mungkin dari Burdan ke Nias ataupun yang lainnya. Yang saya sampaikan di sini adalah Nias dengan Medan atau non kembung teman-teman. Nah, terkait kenapa murai batu balak itu tadinya booming 4-5 tahun yang lalu, kemudian sekarang udah banyak peternak, sudah banyak yang mengembangkan jenis murai batu balak, kenapa langsung anjlok. Nah, beberapa menit ke depan kita akan bicara mengapa sih kok murai batu balak bisa anjlok ya teman-teman. Tentunya memiliki alasan. Jadi testimoni dari para rekan Kicomania di lapangan maupun para peternak ini punya alasan tertentu yang menyebabkan nilai jual ataupun harga jual murai batu balak itu jauh di bawah harapan ya teman-teman. Ada beberapa alasan mengapa murai batu balak itu harganya itu sangat anjlok teman-teman. Alasan yang pertama teman-teman ya, ini rekan dari lapangan ya, saya ambil dari teman-teman lapangan. Yang pertama bahwa murai batu balak itu memiliki sifat fighter ya teman-teman, karena diambil dari Nias dan Medan. Namun kelemahannya karena memiliki sifat fighter ini, ternyata setelan yang diharapkan di lapangan untuk pas settingannya itu ternyata susah teman-teman. Jadi murai batu balak itu ketika di lapangan itu tarungnya itu cenderung cepat-cepat, cepat atau turun, kadang nembak turunnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan murai batu balak tersebut itu kurang disukai oleh para Kicomania. Salah satunya adalah settingannya susah. Hariannya misalnya 33, kemudian ketika di lomba dinaikkan, salah sedikit settingannya nggak nyetel, itu nanti akan terjadi over birahi. Itu yang pertama. Sebabnya adalah di lapangan settingannya susah. Kemudian yang kedua ya teman-teman, ini kalau murai batu balak itu di rumah itu buka kodong ataupun cantel ketika untuk harian itu bagus ya teman-teman. Nah, buka kodong, fighternya muncul, kemudian nembak-nembak. Nah, namun ketika di lapangan, ini kembali ke lapangan, itu juga kurang bagus karena over fighter ataupun yang lainnya, karena settingannya itu susah. Tadi yang poin pertama itu menjadikan murai batu balak itu sendiri itu tidak jalan di lapangan. Jadi jalannya hanya di rumah. Jadi murai batu balak ini memang cocoknya di rumah ya teman-teman. Jadi bukan untuk lomba. Kalau lomba ini kurang bongkar, kemudian kadang itu over birahi atau gampang banget birahi, itu faktornya. Kemudian yang saya sampaikan di sini terkait dengan murai batu balak itu, ini adalah murai batu standar ya teman-teman, bukan dari trah, bukan dari indukan yang juara dunia mungkin ya yang seperti teman-teman miliki. Ini adalah murai batu biasa. Murai batu biasa yang harapannya ketika disilangkan dengan Medan itu memiliki karakter yang berbeda. Namun setelah dicobakan di lapangan ternyata itu ada dua faktor itu. Dan dua faktor itu jelas dari teman-teman itu
tidak menyukai murai batu balak. Namun terlepas dari itu semua, bahwa murai batu balak itu juga memiliki kelebihan ya teman-teman, kalau buat rumahan ya bagus. Namun karena sebagian besar rekan Kicoman ya di sini itu adalah para pemain ya teman-teman. Para pemain yang nantinya bahwa murai batunya itu akan dijadikan gaco atau jago di lapangan. Jadi testimoni di lapangan bahwa murai batu balak itu kurang bagus, sehingga ketika murai batu balak muncul dari para peternak, ini testimoninya kurang bagus. Oh, balak seperti ini, akhirnya harganya anjlok teman-teman. Nah, itu adalah dua faktor utama penyebab mengapa murai batu balak itu bisa harganya semurah ini. Sekarang murai batu balak harga jualnya saja itu yang biasa ya teman-teman ya, umuran 2 bulan, 2,5 itu sekarang ibaratnya itu 1.000 aja nggak laku. Padahal dulu di awal ketika muncul murai batu balak itu 2.000 teman-teman. Sekarang udah nggak laku. Itu indukan standar. Kalau indukan yang di depan teman-teman ini adalah indukan trah ya teman-teman. Juga belum laku saya jual. Ini juga belum laku karena harganya relatif agak mahal. Karena indukannya mahal juga ya teman-teman. Jadi ya mending dipelihara dulu daripada dijual murah aja nggak laku. Ya, itu dua faktor penyebab ya murai batu balak itu harganya terjun bebas. Ini untuk wilayah Cilacap. Untuk wilayah Cilacap atau khususnya Jawa Tengah ya teman-teman. Kurang tahu kalau di wilayah Sumatera, Kalimantan ataupun Sulawesi. Dan mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan ya, dua alasan khusus terkait anjloknya harga burung murai batu balak. Ya, sekian dari kami, dan apabila banyak kekurangan mohon maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.